أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jemaah salat subuh yang adalah syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhan karunia-Nya, rahmat-Nya, serta nikmat-Nya tak terhingga kepada kita sekalian, serta menikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat dan umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi hidup dan kehidupan kita ini dengan beribadah kepada Allah. Dan semoga ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Salawat wassalam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang sedang menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat dari beliau yang mengakhir nanti. Amin amin. Jemaah sekalian, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad. Mungkin temanya tentang tauhid apa saja. Begitu, sebelum kita simak apa yang beliau sampaikan, mari sama-sama kita buka acara kajian pada subuh hari ini dengan sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ustaznya kepada Pak Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para orang tua kami sesepuh, para pimpinan wilayah RT RW, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan ini kita masih saja diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hadir beribadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat di mana kita mampu membuka kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan terdahulu kita sudah membahas tentang tauhid uluhiyah dan rububiyah ya. Pada kali ini, kesempatan ini kita mencoba untuk mengkaji, merenungkan sedikit tentang syahadat ya, terkait dengan syarat dan rukun kalimat syahadat. Karena dengan kita memasukkan syarat dan rukun di dalam sebuah kalimat syahadat ini akan menentukan sah atau tidaknya sebuah syahadat. Kalau tidak sah ya berarti gugur syahadatnya. Kalau gugur syahadatnya ya kita akan bermasalah
di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalau ibadah itu ada relatifnya. Ibadahnya banyak atau sedikit, itu ada ukuran relatifnya, ada ukuran pemaklumannya. Allah memaklumi ibadahnya kurang-kurang, bolong-bolong, tidak sempurna. Ukuran pemaklumannya itu bagi Allah Subhanahu wa taala semua ibadah. Siapa sih di antara kita yang bisa melaksanakan ibadah itu sempurna? Kan susah, kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya. Tetapi bagi yang normal-normal saja, tentu di sana banyak kekurangan. Sehingga dalam konteks bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah yang selama ini kita lakukan, itu ada ukuran pemakluman. Tetapi dalam konteks tauhid, khususnya pemenuhan rukun dan syarat daripada tauhid, keimanan, atau menuhankan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada toleransi. Tidak ada pemaklumannya kalau ada yang kurang-kurang dikit. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak memaklumi sama sekali. Tidak mengampuni. Mengampuni itu kan memaklumi. Udahlah. Enggak apa-apa. Dah, terima. Bagi orang yang dalam menjalani kehidupannya sampai dia menemui ajalnya ada kemusyrikannya, ada cacat kekeliruan di dalam hal tauhidnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang lainnya. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Selagi itu tidak ada unsur atau pekerjaan atau pemikiran atau ucapan yang menggugurkan syahadatnya atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat daripada syahadatnya, maka yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni mereka. Ini penting sekali untuk diulang-ulang. Untuk mengcover, melindungi dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apa bedanya rukun dan syarat? Kita tanya Ustadz Kamil. Rukun dan syarat. Ada yang tahu? Ustadz Kamil itu kalau menjelaskan tentang suatu ibadah, apakah berwudu, apakah itu sholat, ataukah itu puasa, apakah itu haji, termasuk menikah, itu pasti selalu disebutkan rukun dan syarat. Karena setiap pekerjaan itu memastikan bahwa itu benar, itu harus terpenuhi rukun dan syarat. Bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala juga itu adalah memenuhi rukun dan syarat. Ada yang tahu Pak? Rukun itu apa? Syarat itu apa? Yang bisa jawab ini dapat ini.
Sederhananya adalah rukun itu adalah yang wajib dilakukan ketika pekerjaan itu sedang dilaksanakan. Jadi rukun itu melekat pada pekerjaannya. Itu ya, sederhananya begitu. Kalau syarat yang wajib dilakukan sebelum pekerjaan itu dilaksanakan. Syarat itu tidak melekat pada pekerjaannya. Itu bedanya di situ ya. Jadi sederhana aja kita memahami beda antara rukun syarat. Kedudukan secara hukum apa? Kedua-duanya wajib. Kalau tidak terpenuhi, ya batal. Betul nggak Ustaz? Kami minta tolong dikoreksi ya kalau salah. Jangan membiarkan kesalahan yang terucap dari lisan kami. Contoh, rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Ada mengatakan 13. Kewajiban yang melekat pada pekerjaan sholat. Pertama, berdiri menghadap kiblat. Takbir, Allahu Akbar. Membaca Al-Fatihah. Ruku. Habis itu tumanina, iktidal, terus tumanina, sujud, terus apa lagi? Tumanina. Itu tumanina melekat terus itu setiap gerakan. Makanya Ustaz Kamil marah banget kalau misalnya ngeliat sholat itu kayak mata ayam. Ya. Itu tidak terpenuhinya rukunnya karena tumaninanya tidak masuk di dalam. Terus sampai kepada tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Ada sholawatnya. Berselawat kepada Rasulullah. Lalu kemudian apa lagi? Salam. Bisa apa? Tertib berurutan. Jadi pekerjaan wajib dilakukan melekat pada pekerjaan itu. Rukun. Kalau syarat adalah yang wajib dilakukan sebelum pekerjaan itu dilaksanakan. Syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Apa syarat wajib sholat? Seseorang itu dikatakan wajib sholat kalau apa? Islam dulu. Islam dulu. Setelah dia Islam, balik dulu. Lalu kemudian berakal, nggak gila. Itu syarat wajib. Kemudian ada syarat sah. Syarat sahnya apa? Berwudu, suci dari hadas, tubuhnya maupun pakaiannya. Berdiri atau sholat di tempat yang suci, bukan sholat di WC atau di kandang ayam, kandang kambing, kotor banyak, najis. Kemudian apa lagi? Berwudu, syarat sah sholat. Terus apa lagi? Menutup aurat. Jadi dia dilaksanakan sebelum pekerjaan itu masuk waktu, waktunya sudah masuk, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang rukun syahadat. Syahadat itu kita sudah sama-sama paham, yaitu lafaznya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kita bicara masalah rukunnya ya. Dalam syahadat itu ada 2 persaksian di situ. Yaitu adalah persaksian tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah persaksian tentang Nabi Muhammad SAW. Rukunnya itu masing-masing ada 2. Dengan kalimat la ilaha kemudian illallah. Rukun yang pertama itu adalah meniadakan Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Koma ya, koma. La ilaha, menafikan. Lalu kemudian yang kedua, illallah adalah menetapkan Allah, kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah itu rukunnya. Jadi tidak bercampur di situ. Sama dengan ketika misalnya seseorang ingin menanam padi. Ketika ingin menanam padi, maka yang harus dipersiapkan sebelum menanam padi itu adalah meniadakan tumbuhan lainnya selain daripada yang mau ditanam. Tidak boleh ada. Alang-alang, rerumputan, tidak boleh ada. Harus putih, bersih. Itu menafikan. La na'budu illallah. Tidak ada, kosong. Kecuali padi yang mau ditanam. Itu rukun. Yang pertama ada 2 ya. Kemudian rukun yang kedua itu terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 2 juga, yaitu adalah menafikan, ya, menafikan ifrat. Itu artinya melebih-lebihkan. Kemudian menafikan juga yang melecehkan. 2 juga. Kenapa kalau menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah melebih-lebihkan daripada haknya Rasulullah, maka posisi Rasulullah itu naik yang menyetarakan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi di kalangan Nasrani, orang Nasrani. Kenapa bisa Isa alaihissalam itu kelasnya naik kepada setara dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena dia memberikan kelebihan, dosis yang berlebih terhadap Nabi Isa, melebihi daripada haknya. Karena itu, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dia adalah seorang hamba manusia. Tetapi dia adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi rukun syahadat terhadap Rasulullah itu juga ada dua juga. Yang pertama adalah menafikan sanjungan yang melebih-lebihkan sampai kepada taraf setara dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi menjadi yang disembah seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani. Terlalu menyanjung, mengangkat, menghormati sampai pada titik dia setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh juga Rasulullah SAW itu direndahkan, dilecehkan. Sebagaimana mungkin kita menyamakan antara Rasulullah dengan manusia yang lainnya. Enggak boleh juga. Dia adalah Habibullah, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, yang kita contoh. Tetapi dia bukan yang diibadahi. Jadi sebesar-besarnya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sebesar-besarnya pengagungan kita kepada Rasulullah SAW, tidak boleh melebihi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga sebagai utusan. Karena itu sebabnya kenapa teks redaksinya pertama la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, atau diartikan la na'budu ilahan, tidak ada Tuhan yang disembah, yang diabadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika bahasanya wa anna Muhammadan Rasulullah, itu tidak dibahasakan dengan wala nabiyya rasulan illa Muhammad SAW. Enggak begitu redaksinya. Tidak ada nabi yang menjadi rasul kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Enggak begitu redaksinya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian daripada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sendirian. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, ada nabi-nabi yang Rasulullah SAW itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup nabi, atau abul anbiya. Abul anbiya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah menjadi bagian daripada nabi-nabi. Itulah sebabnya kenapa redaksinya adalah asyhadu la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi, yang disembah kecuali hanya Allah. Tetapi ketika menyebut Rasulullah SAW itu wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Itu rukun rukun. Lalu kemudian kita masuk kepada syarat. Syarat yang pertama, syaratnya itu ada 7 ya. Yang pertama adalah al-ilmu, pengetahuan, mengetahui. Menafikan ketidaktahuan, kebodohan. Meniadakan ketidaktahuan. Wajib wajib mengetahui, memahami.
Yang kedua adalah al-yakin nafil jahl. Yakin ya, nafis syak ya. Keyakinan, yakin, kemudian menafikan keraguan. Tidak boleh ragu, harus yakin. Yang ketiga adalah qabul, menerima, menafikan ar-rad, penolakan. Yang keempat al-inqiyad, patuh. Kemudian meniadakan pembangkangan. Yang kelima ikhlas, meniadakan kesyirikan. Ikhlas itu lawannya tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu adalah munafik. Munafik itu adalah musyrik. Meskipun kategorinya adalah syirkul asghar. Itu berawal daripada keikhlasan. Yang keenam adalah as-sidq, jujur. Meniadakan kedustaan. Nah, yang terakhir adalah al-mahabbah, kecintaan, dan menolak kebencian. 7 ya. 7 syarat sahnya syahadat kita. Mau dihafal boleh, enggak dihafal juga enggak apa-apa, tetapi harus dilaksanakan. Menghafal redaksinya ya, tetapi harus dilaksanakan. Artinya kenapa? Karena syahadat ini atau tauhid ini itu adalah amalan keyakinan. Adanya di sini. Dia bukan ibadah yang dipraktekkan, tetapi adalah sesuatu yang tersimpan di dalam hati kita, yang diyakini, difahami, dan diyakini. Tetapi jangan salah, seseorang itu bertindak benar atau bertindak salah itu dipengaruhi oleh pemahaman dan keyakinan, ya kan? Jadi ketika kita melihat ada orang melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka yang bermasalah tidak usah ditanya lagi. Yang bermasalah itu adalah ilmu dan keyakinan. Jadi nggak harus juga kalau misalnya hafalin satu persatu, hafalnya susah. Apalagi udah umur di atas 50 kita suruh hafal susah kita. Tetapi diyakini dan dipraktekkan. Nah, lalu kemudian bagaimana nas-nas dalil Al-Quran yang terkait dengan 7 hal tadi? Adalah yang pertama adalah pemahaman al-ilm, pemahaman kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman kita terhadap tauhid ini adalah menjadi hal yang nomor 1. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mendakwahkan orang-orang Mekah selama 13 tahun? Itu hanya mengajarkan tentang pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau mau dihitung
Masa kuliah itu 12 tahun, 13 tahun itu berarti apa itu? 6 tahun SD, 3 tahun SMP, berapa tuh? 9 tahun sampai 12 tahun sampai SMA ya. Setiap hari hanya mengajari ini saja. Karena begitu pentingnya pemahaman ini. Sebelum turunnya kewajiban tentang sholat, tentang syariat-syariat yang lain, Rasulullah itu mendidik para sahabat, itu mengajarkan tentang pemahaman tauhid, pemahaman tentang la ilaha illallah. Karena itu Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui, pahami bahwa sesungguhnya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW itu mendakwahkan agama ini dengan syariat. Semua syariat. Sholat, puasa, zakat, muamalah, pernikahan, segala macam bentuk muamalah kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Itu selama berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Usia dakwah Rasulullah itu hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah hanya mengadakan satu persoalan, yaitu pemahaman terhadap kalimat syahadat. Lalu kemudian setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah mengajarkan. Rasulullah SAW itu pernah melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Nggak boleh ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kuburnya ketika orang yang tidak memiliki pemahaman terhadap kalimat tauhid ini la ilaha illallah, maka dia ngapa-ngapain itu di kuburan. Menangis di kuburan, menyembah kuburan. Wah, pokoknya luar biasa. Ya kuburan, tentu yang di kuburan di sini maksud itu adalah mungkin nenek-neneknya, kakek-kakeknya, yang dia dapat informasi bahwa orang tuanya itu dia memiliki kelebihan, memiliki kesaktian. Nggak boleh. Setelah Rasulullah SAW itu memastikan bahwa para sahabat itu memiliki pemahaman tauhid, kalimat la ilaha illallah, terpenuhinya rukunnya dan terpenuhinya syaratnya, baru mengatakan kamu boleh silahkan berziarah kubur. Sehingga berziarah kuburnya menjadi berbeda juga pada akhirnya, karena berziarah kubur berdasarkan dengan pemahaman. Berziarah kubur ya datang dengan berdoa. Berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang didoakan? Yang ada di alam kubur didoakan. Yang kedua apa? Ya, mengingat jasanya, kebaikannya. Dia adalah sahabatnya, dia adalah orang tuanya. Diingat masa lalu, berdoa kebaikan-kebaikan. Lalu apa? Merenungkan bagaimana sekiranya dia masuk ke alam kubur itu. Bagaimana pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di situ. Kebanyakan di antara kita kalau ada yang meninggal ya, rame-rame antar ke kuburan. Kadang adab-adabnya itu tidak dijalankan, minjak-minjak batu bisa, ngelangkah-langkahin batunya nggak boleh. Itu bagian daripada ada. Ketawa-ketawa di kuburan, merokok-merokok. Sunnahnya itu lepas alas kaki. Coba kalau misalnya kita lihat pergi ke Mekah itu ngantar orang dalam sedang dicopot masuk. Meskipun itu bukan tempat suci, tapi bagian daripada ada. Didudukin, biasanya orang dibikin diinjak, dilangkai.
Itu bagian dari keburukan. Jadi misalnya, nah, tetapi yang paling tidak mengenanya ketika seseorang itu adalah mengantar kubur, dia beranggapan bahwa yang dikubur itu adalah yang meninggal itu. Dia tidak berpikir tentang dirinya, sehingga dia tidak melahirkan sebuah perenungan. Padahal perintah Rasulullah SAW yang tadinya dilarang untuk berziarah kubur, setelah Rasulullah memastikan bahwa akidahnya sudah baik, syahadatnya sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka Rasulullah membolehkan seseorang itu melaksanakan ziarah kubur sehingga adabnya yang dilakukan mereka. Salah satu yang dianjurkan untuk kita mengantar orang kepada alam kubur, kepada pemakaman itu. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa mendapatkan qirah, 1 qirah. Qirah itu akan semacam pahala, yang pahalanya itu dinilai dengan emas sebesar gunung. Pahala. Orang yang menyolatkan dan mengantarkan kepada kuburan akan mendapatkan qirratain, 2 gunung yang besar. Pahala ya, pahala yang senilai dengan 2 gunung yang besar. Yang gunung itu adalah isinya emas. Tetapi kalau misalnya dia hanya mengantarkan ke pemakaman saja, dia hanya mendapatkan 1 qiratan, mendapatkan 1 qirat, yang 1 gunung yang besar, yang gunung itu semuanya adalah emas. Berapa harga emas? Berapa gram isinya? 1 gram berapa harganya? Itulah keutamaan. Kok bisa seperti itu ganjarannya disebutkan oleh Rasulullah SAW? Karena ada maksud. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selain yang saya sebutkan 2 tadi, 3 apa 2 tadi itu. Yang pertama adalah mendoakan, kemudian itu adalah mengambil mengenang ya, kebaikan-kebaikan. Yang ketiga adalah membayangkan dirinya dimasukkan ke alam kubur itu sehingga melahirkan sebuah rasa takwa yang meningkat. Jadi tidak pernah berpikir begitu, udah dia yang meninggal, dia masuk situ, bukan kita. Kita mengantar itu atau supaya bisa mengambil sebuah ibu, bagaimana kalau kita yang dimasukkan di situ? Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kita lakukan? Bagaimana menjawab pertanyaan mungkar nakir? Apa kita sudah siap? Sehingga dia pulang dari mengantarkan jenazah alam kubur itu dengan penuh ketundukan dan ketaatan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bertambah imannya. Karena itu seseorang yang memenuhi syarat dan rukun daripada syahadatnya, ketika dia mengantarkan seseorang itu kepada pemakaman atau dia berziarah kubur, maka ziarah kubur itu akan menambah keimanannya. Gitu ya. Jadi berziarah kubur atau mengantar orang kubur itu harus diniatkan bahwa kita sedang berjalan menuju alam kubur yang mungkin hari ini kita mengantar saudara kita menggotong saudara kita, maka besok lusa kita yang digotong oleh saudara kita untuk masuk ke situ. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang masuk di dalam. Nah, jadi pemahaman itu menjadi pemahaman terhadap makna yang kita ucapkan. Sudah berapa tahun kita bersyahadat? Sudah berapa banyak syahadat yang kita ucapkan? Setiap sholat kita, selagi kita masih sholat, pasti kita bersyahadat. Kenapa? Salah satu hikmah kenapa sholat itu harus dilaksanakan minimal 5 kali. Apa?
supaya di setiap harinya seseorang itu dia mengulang syahadatnya. Kita bisa membayangkan ketika seseorang itu meninggalkan sholat, apa ya dia bersyahadat? Bagaimana dia bersyahadat sementara sarana? Saya mah nggak usah sholat, saya penting mah syahadat aja setiap hari. Ya nggak boleh juga. Karena itu Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah kenapa kita harus menjaga sholat kita agar supaya syahadat itu senantiasa terucap di dalam lisan kita, kemudian sampai kepada keyakinan kita. Kenapa seperti itu? Supaya lisan kita itu menjadi penutup. Kita berharap, kita menginginkan agar supaya kalimat itu adalah menjadi kalimat penutup di dalam akhir kehidupan kita. Kata Rasulullah SAW apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri lisannya, yang mengakhiri ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Indahnya luar biasa. Orang yang mengakhiri hidupnya, mengakhiri lisannya, tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari lisannya kecuali mengatakan la ilaha illallah. Rasul mengatakan orang yang mengatakan itu adalah dakhalal jannah. Apakah itu terucap secara tiba-tiba? Orang yang lalai, tidak mempedulikan, memperhatikan syaratnya, memperhatikan rukunnya, bukan sesuatu amalan yang benar-benar dia perhatikan, dia jaga, dia yakini. Itu secara serta-merta kalau dia meninggal lalu mengucapkan itu. Rasul mengatakan bahwa wafatnya seseorang itu adalah mengikuti apa kebiasaan yang dia lakukan. Orang yang biasa main gaplek, tiap malam main gaplek, ceplek, jadi kebiasaan itu membawa kepada dirinya pada akhir kehidupannya. Dia mati ketika langsung jepret, mati. Mau joget, lagi nyawer, dia hobinya nyawer. Apalagi musim 17-an begini. Di sono ada dangdutan, di sono ada dangdutan. Di RW kita ada dangdutan nggak? RW. Awas loh kalau dangdutan nyawer. Nggak boleh ya. Ini nyawer, enggak. Kenapa ini menjadi hobi, menjadi kebiasaan? Tapi orang yang senantiasa lazim melafazkan itu sampai kepada keyakinannya, sampai kepada keikhlasannya, terpenuhi rukun dan syaratnya, maka dia mengakhiri hidupnya dengan kalimat. Kita ngelihat itu banyak orangnya selesai sholat atau meninggal, terlepas bahwa itu serangan jantung apa ya, serangan jantung sampai dia meninggal, ini luar biasa. Serangan jantung yang membawa berkah. Enggak usah takut sama serangan jantung. Tapi pas serangan jantungnya pas lagi sujud, lagi sholat, masya Allah. Jangan serangan jantungnya pas lagi nyawer, wah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah keyakinan. Ilmu, pemahaman melahirkan keyakinan. Kenapa seseorang itu tidak terlalu meyakini sesuatu? Karena dia pemahaman relatif kurang.
Sehingga memang harus dimulai daripada pemahaman kita terhadap, maka akan melahirkan sebuah keyakinan. Seseorang yang meyakini sesuatu, maka dia istiqomah dengan yang dia yakini. Seseorang yang yang istiqomah terhadap sebuah kebatilan, karena dia meyakini kebatilan itu. Sehingga langkah yang kedua daripada syarat sahnya daripada syahadat itu yakini. Jangan ada syak, jangan ada keraguan sama sekali. Yakinkan betul diri kita. Wah, saya susah-susah, saya nggak bisa saya meyakini kalimat syahadat. Bagaimana saya mau yakin Allah Subhanahu Wa Taala? Allah nggak kelihatan. Memang untuk meyakini itu harus dilihat. Saya susah meyakini bagaimana siksa alam kubur itu, apa benar ada apa enggak, orang siksa aja nggak pernah, terus nggak ada orang yang kembali dalam kubur. Karena semuanya sholat yang benar, ibadahnya yang benar, sama Allah, kok baru siksa di alam kubur nih? Kan ada juga. Tetapi keyakinan itu di sini disebutnya kenapa? Engkau harus meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itulah bentuknya tafakkur, perenungan. Kita sulit untuk sampai kepada sebuah keyakinan apabila langkahnya tidak terpenuhi. Langkah apa? Pertama pemahaman, yang kedua masuk kepada tafakkur. Difikirkan. Sehingga memang anjurannya bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika kita bisa membaca Al-Quran itu disempatkan untuk dilihat terjemahannya, dibaca supaya melahirkan sebuah keyakinan, tafakkur, direnungkan. Tetap dibaca, membaca Al-Quran, lalu kemudian satu ayat, dua ayat, yang mana saja. Lalu kemudian dibaca terjemahannya, lalu kemudian direnungkan. Sehingga akan melahirkan sebuah keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul summa lam yartab. Orang-orang beriman itu, yang dikatakan beriman itu adalah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tidak ragu. Ketidakraguan itu harus dipupuk, Pak. Nggak bisa sembari lalu. Harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Orang beriman itu katakan innamal mu'minun, sesungguhnya yang dikatakan orang beriman itu adalah dia beriman kepada Allah, kemudian dia tidak ragu terhadap keimanan. Keimanannya senantiasa terus ditambah. Liyazdadu imanan ma'imani. Allah mengatakan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imani. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan ketenangan, anzalas sakinah fi qulubil mu'minin, di dalam hati-hati orang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihi, sebagai penambah keimanan dari keimanan yang udah punya. Keimanan itu harus senantiasa ditambah. Jangan dibuang kemudian ditambah lagi, dibuang tambah ulang. Ditambah terus. Yazdadu imanan ma'imani. Itu karakteristik orang-orang beriman. Dia tidak yakin. Kan kadang kita kalau dihadapkan sebuah masalah, kita ingin keluar dari masalah itu. Terkadang kita mau bertanya,
Allah ada apa enggak sih ini? Masalah saya kok begini-begini terus. Terobsesi dengan sesuatu, merasa berdoa sudah banyak meminta pertolongan, tapi doanya tidak kunjung dia rasakan yang dia inginkan dari doanya. Allah ada apa enggak? Itu artinya apa? Muncul keraguan di dalam hati. Bapak Ibu nanti Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh disepelekan. Harus senantiasa kita ulang. Tidak boleh seperti, karena ini adalah yang membingkai ibadah-ibadah kita. Dia adalah pondasi kehidupan kita. Boleh orang itu banyak ibadahnya, luar biasa, datang ke masjid tepat waktu dan segala macam. Tetapi jangan melupakan itu. Kenapa? Karena ini adalah yang memagari ibadah. Ibadah kita baru ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila pelakunya terbingkai dengan tauhid yang benar. Syahadat yang dia yakini, yang dia ucapkan itu, dia mampu melahirkan rukunnya dan melahirkan syarat-syarat. Terpenuhi, approve, oke. Baru ibadah itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak tuntas, kita baru sampai kepada pembahasan tentang meyakini ya. Ya insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pada syarat-syarat sah yang lainnya. Itu saja yang bisa kita bahas. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas lisan-lisan yang tidak benar. Ya mohon maaf atas segala ucapan yang tidak benar. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Semoga kita semua terus menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kekuatan iman dan meyakini keberadaan Allah semuanya lebih terarah dalam kehidupan. Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin mendapat penjelasan saja pada faktanya itu kita ini yang beragama Islam yang dari sejak lahir dengan para mualaf itu ada semacam perbedaan perasaan ya. Kalau kita kan nggak pernah berikrar gitu ya. Jadi kalau kita bilang kapan lulus syahadat, kita nggak tahu kapan lulus syahadat. Tapi secara kasat mata kalau maaf itu kan mereka melakukan semacam sedikit seremonial gitu ya, Pak, ada yang di masjid, ada yang ini. Jadi mereka ada perasaan bahwa saya sudah bersyahadat, malah sudah malah mengatakan saya itu sudah bersyahadat nih makan. Nah ini bisa diberikan pencerahan ya. Maksudnya kita apakah kita seperti harus bersyahadat lagi atau tadi itu syarat dan hukumnya yang harus kita tetap jalankan dengan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebahagian mu'allaf. Karena tidak semua mu'allaf juga begitu. Misalnya Ustaz Kamil itu mensyahadatkan di Masjid Sunda Kelapa mu'allaf masuk Islam.
Apakah dia itu bersyahadat karena syarat itu kan adalah syarat atau kewajiban sebelum dilaksanakan tadi ya, sampai kepada pemenuhan 7 syarat tadi. Karena mungkin dia bersyahadat masuk Islam persyaratan nikah gitu. Dia punya pacar orang Indonesia, orang tuanya mengatakan harus masuk Islam dulu baru bisa menikah, masuk Islam dia. Jadi dia bersyahadat bukan karena pemahaman atau pemenuhan rukun dan syarat, bukan yang datang dari hati, bukan dari atas kesadaran. Ada juga mu'alaf, itu dia bersyahadat, dia masuk Islam, itu luar biasa. Dia baru 2 tahun masuk Islam, luar biasa dia. Sudah hafal Quran, sudah ilmunya luar biasa, pemahamannya, keyakinannya. Sementara kita ya pas begitu lahir udah menjadi orang Islam. Jadi bukan karena dia ada seremoninya, menurut saya Pak ya, bukan karena dia melalui sebuah seremoni dia bersyahadat, atau dia memang dia menjadi orang Islam yang nggak sengaja. Makanya saya masuk Islam nggak sengaja. Kita ini lahir udah Islam, bukan sesuatu yang diniatkan. Saya mau jadi orang Islam, enggak, udah Islam. Syahadat itu tadi sholat, kamu sholat nggak? Iya sholat. Lafaz syahadatnya dalam sholat kamu udah tahu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita terus seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada syahadat. Dari Islam dia. Tetapi yang menjadi kuncinya di situ itu adalah terpenuhinya rukun dan syarat. Terlepas dia itu mu'allaf yang diseremonikan masuk Islam, atau kita yang masuk Islam itu udah lahir sudah masuk Islam, tidak mengalami proses seremoni, ketika dia melahirkan rukun dan syaratnya, maka insya Allah itu akan berbahagia hidup. Dia menjadi seorang muslim yang baik. Ulang lagi syaratnya tadi, pemahaman, memahami yang diucapkan. Kamu itu ngomong apa? Kamu itu ngucapin apa? Kamu paham gak yang kamu ucapkan itu? Paham? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad Nabi Allah. Ya itu bukan paham, itu hafal. Paham itu adalah yang tadi. Menafikan tidak ada yang disembah, tidak ada yang boleh ada kecuali yang itu paham. Jadi bedakan antara paham dan hafal. Yang kedua, yakin. Meyakini. Orang boleh paham, hafal, nggak yakin. Orang munafik banyak, semuanya hafal. Al-Quran hafal, tapi tidak meyakini. Menerima, ikhlas menerima. Syarat yang ketiga, ikhlas terima. Konsekuensi, apapun konsekuensi terima. Karena kita sudah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sembah, maka apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk kita, burukkah, baikkah, terima. Jangan menolak. Kemudian inqiyad, patuh, jangan membangkang, laksanakan sebagaimana tentara melaksanakan perintah pimpinan. Kopral, ketik ini, siap. Buat upacara besok, siap, kerjakan. Besoknya tanggal 17. Kopral, mana ketikannya? Siap.
tinggal diketik. Ya Pak Haji Krisna yang ngomong begitu. Itu nggak patuh, itu ngomongnya aja, sikapnya aja tidak patuh. Patuh. Yang kelima adalah ikhlas. Kepatuhan itu adalah dia dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tidak ada yang berubah. Kalau dari susah, ya Allah, ampuni dosa, ya Allah, susah. Lagi banyak duit, lagi nggak ada duit. Giliran ke baju, ayo sholat, ntar aja, gampang. Ayo sholat, bajunya kotor, ntar aja. Itu nggak ikhlas, nggak patuh juga, nggak ikhlas juga. Nggak ikhlasnya, ya dia dilaksanakan, tapi sekenanya. Tidak lahir hatinya, yang hadir cuma badannya aja. Kita sering kan, badannya ada di sini, tapi hatinya ada di sana, pikirannya kemana-mana. Sehingga ada orang bilang, kalau kamu kuncinya hilang, kunci motor hilang, bolak-balik, sholat aja pasti ketemu itu. Sampai kayak begitu, mengawang-awangnya hati kemana-mana ketika dia sedang menghadap Tuhannya. Kita aja pada pimpinan tangannya begini, fokus mendengarkan, melihat. Coba nih sampai main HP gini. Oh ya Pak, ya oke gitu main HP. Halo, gimana Pak? Halo. Sama persis itu. Dia sedang sholat, hatinya mengawang-awang kemana-mana. Itu kenapa ulama kita itu senantiasa menjadikan usolli fardhu zuhur itu ada gunanya, meskipun di antara ulama mengatakan bahwa niat itu tidak harus dilafazkan, dia tinggalkan rumah dia tidak sholat. Tapi ada di antara ulama yang berhati-hati, ucapkan usolli supaya itu menghadirkan hati kamu di situ. Ikhlas. Kemudian apa lagi? Jujur, kejujuran, kesadaran dengan sepenuhnya. Lalu kemudian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu begitu besar cintanya kepada Allah Subhanahu. Dia dikasih susah, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dikasih senang, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu syahadatnya Pak, Masya Allah, mau dia mu'alaf atau nggak mu'alaf, oke. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, itu harus seremonikan, ayo sini kita saksikan bareng-bareng. Syahadat lagi. Aliran apa itu? Ada udah Islam disuruh syahadat di situ sama guru ngajinya. Aduh, pusing lagi. Jadi omongan di mana-mana. Udahlah, kita tidak usah menseremonikan. Nanti disangka kalau gitu saya sholat selama 40 tahun yang lalu bukan Islam dong saya. Ya parah lagi tuh nanti. Jadi nggak usah Pak Haji, nggak usah bersyahadat lagi yang diseremonikan, nanti minta sertifikat lagi. Udahlah, kita penuhi saja rukun dan syarat daripada syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kali Pak ya. Baik, dan cukup dulu sementara, mudah-mudahan nanti di bulan depan kita bisa membahasnya lebih dalam lagi. Terima kasih. Mari kita tutup sama-sama kajian pada sebuah hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara